Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang orang narcissistic personality disorder, NPD. Orang NPD itu paling susah. Kita hidup dengan orang NPD, kita yang jadi gila. Bener. Kalau kamu hidup dengan orang NPD, bener-bener kamu dibikin stres. Kamu yang tadinya normal, dalam kehidupan yang normal, itu kamu bakalan jadi stres. Dan dia tidak pernah merasa bersalah. Dia tidak pernah merasa bersalah loh. Bener-bener tidak akan pernah merasa bersalah. Dia sangat egois, sangat manipulatif, sombong, arogan. Itulah orang manipulatif. Orang NPD itu dia tidak pernah merasa dirinya itu ada sesuatu yang nggak benar. Dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa dirinya tuh bermasalah. Dia tidak pernah menyadari, tapi cenderung melukai orang-orang di sekitarnya. Entah itu kalau orang tua ya, cenderung melukai anak-anak, pasangannya, keluarga dekatnya, pasti seperti itu. Orang NPD dia tidak punya satu hubungan yang baik dengan keluarganya atau dengan orang-orang terdekatnya. Kenapa demikian? Ya sudah memang karakternya dari sononya. Orang NPD mau berobat kemana sampai ke ujung dunia, hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan dia. Mau pakai psikolog siapa, mau pakai psikiater siapa. Psikiater yang terbaik itu Tuhan Yesus. Dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Hanya Dia yang bisa mengubah seseorang. Dan buat supply atau inang dari NPD itu, ya memang harus kuat dalam Tuhan. Kalau nggak kuat dalam Tuhan, kamu stres, kamu bisa sampai stres ikut-ikutan jadi orang gila. Bener. Hanya bisa mengandalkan Tuhan. Buat kamu anak-anak Tuhan yang punya pasangan atau keluarga yang NPD, andalkan Tuhan. Karena tidak ada satu pribadi pun yang bisa merubah orang NPD. Yang bisa merubah orang NPD itu hanya Tuhan. Benar-benar hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah. Sakit hati, stres, merasa tidak dihargai, merasa direndahkan, ya itu selalu korban-korban NPD. Tapi menghadapi orang NPD itu jangan dibawa serius. Bener. Sikap dia, tindakan dia, kata-kata dia, itu jangan kamu bawa serius. Kamu bawa serius, kamu masuk dalam perangkap NPD. Kamu akan stres. Jadi ngadapin orang kayak gitu cuekin. Ini loh, kalau dia kan orangnya manipulatif banget kan. Cuekin aja. Itu di luar otoritas kita manusia untuk merubah dia. Di luar kemampuan kita lah intinya. Dan orang NPD itu banyak loh.
Mungkin yang paling cilaka itu kalau orang NPD itu adalah pimpinan kita, pimpinan dalam pekerjaan. Aduh, sumpah itu bawahannya kasihan itu. Mungkin loh, yang kemarin disiram air keras itu, siapa itu namanya itu ya, yang disiram air keras sama bawahannya, kemungkinan besar itu orang NPD loh. Sangat manipulatif itu, sombong, arogan, dan dia tidak merasa salah. Kemungkinan besar dia tuh NPD. Sampai bawahannya sampai emosi yang kayak begitu ya. Teman saya, teman dekat saya tuh kebetulan suaminya NPD. Padahal beliau seorang dokter loh, tapi beliau tuh NPD. Aduh, kasihan banget teman saya itu. Manipulatif banget. Tidak ada tanggung jawab lagi. Tidak mau tanggung jawab, cuek. Egoisnya luar biasa, sombongnya. Ampun deh. Sombong banget. Dia merasa dirinya tuh dia yang paling benar, dia tuh yang paling hebat. Wah, pokoknya sombong banget dah. Dia bisa pergi meninggalkan istri sama anak-anaknya bertahun-tahun tanpa ada tanggung jawab. Dia pergi aja gitu. Dan ketika istrinya dalam kesulitan keuangan, anak-anaknya dalam kesulitan keuangan, dia tidak peduli. Lucunya, ketika dia kembali sama istri sama anak-anaknya, kelakuannya masih tetap berjalan. Istrinya sampai nangis-nangis. Aduh, nanti dia gimana ya? Kasihan dia. Kamu kok mau jadi korbannya orang NPD? Orang NPD itu manipulatif. Jadi harus tahu trik menghadapi orang NPD. Cuek, diem, cuek. Itu cara yang terbaik. Kebetulan anak saya, salah satu anak dari anak saya NPD. Anak rohani saya juga ada beberapa yang NPD juga. Adik saya juga ada yang NPD loh. Adik saya sendiri juga NPD. Dia berbuat salah, dia tidak pernah mengaku salah. Dia tidak tahu kalau dirinya salah. Dia tidak tahu kalau dia troublemaker dalam rumah tangganya. Cenderung menyalahkan pasangannya. Padahal dialah yang troublemaker. Anak-anaknya sampai, aduh kasihan. Puji Tuhan, anak-anaknya itu anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang ya tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, bisa bekerja juga dengan baik. Sekarang kan rame orang menceritakan tentang NPD. Jadi kalau orang NPD, kalau kamu punya pasangan orang NPD atau ada orang NPD di sekitarmu, entah itu orang tuamu atau saudaramu yang NPD, kamu tidak usah baper kalau dia ngomong atau dia bersikap, bertindak. Jangan baper. Tetap humble, tetap penuh kasih. Dia mau ngomong, tetap mengampuni, tetap baik. Karena tidak bisa kita robah, dan kita tidak mungkin kita putuskan tali atau hubungan darah itu, kita tidak mungkin
putusin dan kita buang, kita tukar dengan orang lain, kan nggak mungkin. Porsi yang kita terima dalam kehidupan ini, porsi yang sudah dikasih sama Tuhan. Tuhan yang menakar. Ini porsi untuk siapa? Ini si A, ini untuk si B, si C gitu. Kita tidak bisa menukar porsi kita dengan orang lain. Intinya seperti itu. Jadi kalau dalam kekristenan ya, menghadapi seperti begitu, hukum kasih itu di atas segala-galanya. Kedua, pengampunan. Udahlah. Justru sebenarnya orang NPD itu perlu dikasihani. Cuma karena dia manipulatif, dia akan membuat supply atau inangnya itu benar-benar tidak berdaya. Dia membuat satu situasi atau kondisi yang membuat supply-nya pasti akhirnya satu waktu akan hands up. Tidak tahan. Kalau orang yang tidak tahan di awal-awal, dia tahu pasangannya NPD, biasanya langsung mendingan gue lepas deh daripada sengsara seumur hidup. Karena NPD kan memang nggak bisa disembuhin. Kalaupun kamu bertahan dalam satu pernikahan, kamu harus siap. Artinya apapun tingkah lakunya dia, harus bertahan, harus kuat. Andalkan Tuhan. Wow, itu benar-benar kasihan. Bener, kalau saya itu anak ya, jadi sehingga tidak terlalu saya gimana gitu loh ya. Saya paham bener anak saya punya kekurangan ini. Jadi saya bisa menerima, walaupun saudaranya yang lain nggak mau gitu. Adik saya juga gitu. Sampai istrinya tuh tinggalin dia loh. Orangnya NPD. Dan dia tidak, orang NPD itu dia kan kalau sama di luar dari keluarga ya, di luar dari keluarga inti, dia sangat baik. Karena memang manipulatif. Jadi seakan-akan pasangannya atau orang tuanya atau anaknya atau saudaranya itu yang jahat. Dia membalikkan fakta. Seakan-akan orang dalam keluarganya itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang sangat menekan dia, yang membuat dia tuh menderita. Playing victim lah gitu intinya. Karena dia manipulatif, dia pasti playing victim. Berat loh. Hidup dengan orang NPD itu berat. Masalah kecil digede-gedein, hiperbol. Memang seperti itu. Dan kalau duit ya, duit itu biasanya dia pelit kepada keluarga inti, dia pelit. Kalau laki-laki ya, itu dia tidak mau uangnya keluar kepada istri sama anak-anaknya. Susah untuk keluar. Kalau yang perempuan manipulatif banget dengan keuangan. Dia kalau tidak bekerja dan suami yang bekerja, permintaannya banyak yang harus dipenuhin. Kalau tidak dipenuhin, kumat deh. Ngambek, marah-marah. Nah, yang lucunya kalau supply intinya itu tidak ada di samping dia, jauh dari dia, posisinya jauh dari dia, dia akan mencari inang yang baru kan, supply baru. Nah, korbannya tuh anak atau orang tua atau saudaranya yang ada di sebelahnya dia. Selalu memang seperti itu. Repot kan kalau punya keluarga yang ada NPD-nya. Orang di luaran sana percaya sama dia. Dia tuh baik banget loh. Orangnya baik banget, humble. Dia sama teman-temannya atau sama orang di luar tuh pasti baik banget. Bertolak belakang banget dengan sikapnya ketika dia ada di rumah.
agama lain mungkin sudah ngambil keputusan untuk bisa aja cerai. Tapi kalau di Kristen kan nggak bisa, harus berusaha bertahan dulu. Ya kasihan kalau bertahan juga pasangannya tuh menderita banget, pasti sangat menderita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kamu punya orang terdekat NPD, tetap kuat dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan putus asa. Karena orang NPD bisa membuat pasangan atau orang terdekatnya putus asa. Sampai putus asa dan pengen mati. Karena dia manipulatif banget. Tetap andalkan Tuhan, tetap di dalam Tuhan, andalkan Tuhan. Terus mengampuni, terus memberikan kasih. Tapi permintaan dia tidak semuanya harus dipenuhi ya. Kita juga harus selektif dalam hal permintaan dia. Apa yang dia mau kita penuhin gitu, yang membuat kita tertekan. Jangan kita penuhin. Memang itu tujuannya, dia tuh membuat kita menderita. Karena kata cukup itu tidak pernah ada pada orang NPD. Mau duit seberapa banyak pun, seberapa banyak harta yang kau berikan pada dia, tidak akan pernah cukup. Selalu ada new request, selalu begitu. Ada tuntutan dia, permintaan dia yang baru yang membuat kita tambah pusing. Lebih bagus diam, cuek, jangan terlalu dipikirkan, nggak usah baper, ya. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Tetap kuat dalam Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu orang NPD, tobat. Itu bukan kamu. Tubuhmu ditunggangi sama yang lain. Kamu berobat kemana pun gak akan sembuh. Ke psikolog mana, ke psikiater mana, gak akan sembuh. Hanya Tuhan yang bisa nyembuhin kamu. Bertobat. Didoain terjadi pelepasan loh. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.